Kapankah Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Menarik untuk dicari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gilang Andika Ali. Teman-teman, masih terjadi suatu perdebatan kapankah Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil referensi yang juga masih di kitab Api Sejarah karangan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanagara. Di dalam buku tersebut beliau mengambil pendapat dari Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka, yang mengatakan bahwasanya Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-6 Masehi. Dari mana? Berasal dari para wirausahawan Arab yang datang ke Indonesia. Walaupun di samping itu banyak teori-teori lain mengatakan seperti teori Gujarat, ada teori Persia, teori Cina, dan teori-teori yang lain seperti teori India, tapi menurut di buku Api Sejarah mengatakan pendapat yang sahih, yang benar adalah pendapat dari Profesor Buya Hamka. Hal tersebut bermula tatkala Khalifah Utsman bin Affan memperbolehkan kaum muslimin itu untuk berlayar mengarungi lautan. Khalifah Utsman pun mulai mengutus utusan wirausaha ke negeri Cina untuk melakukan dakwah seperti itu. Ketika para utusan itu sampai ke negeri Cina, mereka pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlayar ke Indonesia dengan tujuan juga selain untuk berdagang dan untuk berdakwah. Adapun bukti yang menjelaskan bahwasanya Islam itu pertama kali masuk pada abad ke-6 adalah dengan ditemukannya suatu hunian orang Arab di daerah pantai barat Sumatera atau yang sekarang ini bernama daerah Baros Tapanuli di daerah Sumatera Utara. Ketika abad ke-6 itu ditemukan bahwasanya ada perkampungan orang-orang Arab yang membuktikan bahwasanya Islam itu sudah ada sejak abad ke-6 Masehi dan diajarkan langsung oleh orang Arab, bukan dari India, bukan dari Cina, seperti itu. Jadi memang orang Arab yang asli kiriman dari Khalifah untuk datang ke Cina awalnya, tapi mereka pun mengambil kesempatan untuk datang ke Indonesia, seperti itu. Kemudian bukti kedua mengatakan bahwasanya Islam itu pertama kali sampai ke Indonesia pada abad ke-6 Masehi. Ada ditemukannya suatu makam seorang ulama bernama Syekh Muqaidin di daerah Baros juga Tapanuli Sumatera Utara, yang dimana di batu nisan beliau ini tertuliskan tahun 48 Hijriah. Ini adalah bukti kedua yang menunjukkan bahwasanya Islam sampai ke Indonesia itu pada abad ke-6 ataupun abad pertama Hijriah. Teman-teman, selama ini kita mungkin banyak menganggap Islam itu pertama kali disebarkan oleh Wali Songo, ataupun kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Memang benar, kerajaan Islam pertama adalah Samudra Pasai, tapi itu maksudnya adalah kerajaan Islam, bukan awal pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai itu ada di Indonesia, maksudnya berdiri di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Maksudnya, ketika Islam baru masuk ke Indonesia tidak mungkin langsung mendirikan sebuah kerajaan. Pastilah sudah tercipta suatu agama yang kuat, pergerakan yang kuat, tempat yang kuat, barulah berdiri sebuah kerajaan. Tidak mungkin Islam itu datang ke Indonesia ujuk-ujuk langsung membuat sebuah kerajaan, dan tidak mungkin. Jadi teorinya bukan kerajaan Samudra Pasai itu bukan awal masuk Islam ke Indonesia, tapi adalah ketika Islam itu sudah berkembang di Indonesia. Adapun Wali Songo, ya sama. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di Indonesia, tapi bukan yang pertama. Penyebar Islam pertama di Indonesia adalah para wirausahaan Arab, para pedagang yang mereka berdagang ke Indonesia sekaligus berdagang. Adapun Wali Songo, mereka bukan penyebar pertama, akan tetapi adalah penerus perjuangan penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan Wali Songo ini kan ada di Pulau Jawa, di Pulau Indonesia sejak dari abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Islam itu pertama kali sampai ke negeri Nusantara Indonesia adalah pada abad ke-6 Masehi ataupun pada tahun abad ke-1 Hijriah pada awal zamannya Khalifah Utsman ibn Affan, bukan ketika abad ke-13. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk banyak membaca buku sejarah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.